Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melakukan coaching dengan teknik Tirta. Kali ini saya bersama rekan saya, Bapak Ahmad Rapian. Permasalahannya adalah Bapak Ahmad Rapian ini lagi galau terkait tes P3K dan harapannya nanti untuk pendaftaran kali ini, untuk tes kali ini beliau lulus. Jadi kita langsung saja. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Ini dari tadi saya perhatikan Bapak Ahmad Rapian ini lagi galau atau gimana? Mungkin ada permasalahan yang sedang dihadapi. Resah, ada sedikit kekecewaan terhadap diri sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Saya merasa mungkin karena dulu tes pertama, kedua saya telah gagal atau belum mencapai target yang diinginkan. Dibandingkan dengan kawan-kawan saya, mungkin kalau dilihat juga dari pengalaman kerja juga baru, terus itu juga kecewaan diri sendiri. Kalau kemarin mungkin ya kurang semangat, motivasi kurang, dorongan dalam hal belajar, bertanya juga kurang gitu. Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh nih Pak Ahmad Rapian, kita harus fokus dulu ke tujuan kita ya. Jadi harapan Pak Pian setelah kita melakukan diskusi kali ini seperti apa? Insya Allah dengan selesai nanti saya mendapatkan masukan atau semangat, motivasi juga dari Bapak, memberikan dukungan ke saya agar saya bisa lebih baik lagi ke depan, baik dalam segi pelajaran atau penguasaan dan sifat. Insya Allah. Jadi kendala yang Bapak hadapi untuk tes kali ini seperti apa? Bisa Bapak ceritakan sedikit? Baik, terima kasih Pak. Ini berdasarkan pengalaman dulu kan, belajar terkadang salah kadarnya. Saat waktu kosong ya belajar sedikit, hampir dulu di HP, YouTube, lihat modul-modul yang ada di laptop, terkadang buka buku juga sedikit pembelajaran gitu kan. Cuma kalau untuk saat ini kadang saya sedikit dilema karena kenapa informasi belum pasti kapan gitu, dan juga mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang lain, sehingga saya untuk mencari waktu luang ketika memberikan kesempatan kepada diri saya sendiri untuk belajar itu terkadang gimana ya, agak sedikit ada rasa Jenuh ya? jenuh. Terkadang memikirkan ini sebenarnya kalau dipelajari dari sekarang entah kapan nanti ujiannya, terus informasinya pun belum seperti yang kita ketahui sekarang saja baru satu yang resmi sah ya, belum apalagi tahap 3, kemungkinan bisa jadi di akhir tahun kita kan, tapi memang belum ada. Nah untuk dari itu pun saya sepertinya dari diri saya sendiri pun kurang supportnya, mungkin kadang kejenuhan dalam melihat hal-hal yang namanya pembelajaran itu kadang jenuh dengan sendiri gitu ya. Terus ketika pengennya ada niat untuk baca buku atau modul-modul belajar, tapi ada saja entah apa dalam pikiran dalam buat apa gitu, iya ada yang sedikit meresahkan, nanti aja lah sering seperti itu, sehingga kelalaian itu masih sangat menumpuk Berarti menunda-nunda ya? Iya, sering menunda. Jadi untuk saat ini informasi yang didapatkan itu mengenai P3K itu bisa diakses di mana? Kalau dari P3K ini terkadang kan saya begini Pak, kalau waktu renggang pun saya sebenarnya sering itu membuka website-website dari P3K, dari yang kemarin upload itu, kadang bahkan saya penasaran, saya buka lagi yang SSCSN itu, padahal informasinya itu juga gitu. Terkadang lihat dari berita, dari YouTube juga saya nonton itu ada info terbaru, katanya nanti seperti ini info untuk tahap 3, untuk kemudian ada seperti ini, ada mungkin penambahan formasi. Nah, cuma saya tetap informasi di sini lah gitu. Jadi
seberapa sering sih Bapak mengakses itu Pak Ahmad, mengakses linknya itu? Nah, untuk mendapatkan informasi itu Pak, kalau masih hangat-hangatnya dulu ya, kalau masih hangat-hangatnya terkait P3K baik dari tahap 1 tahap 2 itu sangat sering. Bahkan boleh dikatakan setiap hari itu saya ada yang saya akses terkait P3K. Cuman ya kalau untuk pembelajarannya, nah itu kadang yang membuat saya sedikit lalai, apalagi dengan informasi yang sekarang kan belum ada kepastiannya kapan gitu. Jadi kalau dulu sangat sering. Jadi ini apa hal yang paling mendasar yang membuat Pak Pian sedikit lalai ya, sedikit lalai dalam belajar itu apa bisa diceritakan kesibukannya itu seperti apa saja? Terkadang gimana ya, kurang menentu aja sih menurut saya. Nah, nanti ya ada kesibukan lain, padahal kalau dilihat juga tak begitu sibuk-sibuk amat. Mungkin yang namanya kemauan aja ya, kemauan dan mungkin motivasi kurang, tapi insya Allah saya berusaha lah, karena saya pun sudah melihat sedikit ada kekecewaan dari diri saya sendiri, itu saya kecewa dari diri saya sendiri, saya kecewa. Saya melihat kawan-kawan udah melompat ke tahap tangga yang lebih, saya ketinggal jauh. Jadi mencoba untuk memotivasi diri sendiri. Iya itu. Seberapa sering ini Pak Pian memotivasi diri sendiri seperti ini? Kadang ketika melihat kawan itu ya, kadang kita ada rasa ya maklum lumrah manusia ya kan, iri lah ya. Cuma itu ya terhadap diri sendiri ya, kita iri kepada orang lain ya wajar gitu kan. Nah di samping iri itu saya juga merasa ya kecewa tadi, kembali lagi ke kekecewaan pada diri sendiri, kok saya dulu tak lulus gitu ya, apa kurangnya di sini, mungkin saya kurang paham di sini. Nah di situ kadang saya ya merasa ketika lengah-lengah lagi buka HP, di situ saya luangkan sedikit kesempatan saya untuk melihat materi dari YouTube, penjelasan dari YouTube, untuk sedikitlah 5 menit bentar, walaupun 5 menit nanti ada pemahaman. Jadi dari sekian waktu ini apakah Pak Pian sudah mencoba untuk menganalisis bagaimana kegagalan kemarin, maksudnya kesuksesan yang tertunda ya Pak Pian, bukan kegagalan maksudnya seperti itu. Jadi sudahkah Pak Pian menganalisisnya, di mana letak kelemahannya, atau sudah menemukannya Pak? Kalau untuk menemukannya kita ke ini dulu lah, letak di mana kelemahannya. Kalau letak kelemahan mungkin dari diri saya sendiri ya itu tadi. Pertama semangat, mungkin itu juga, dan kemarin itu mungkin terlalu sibuk dan mungkin juga menyepelekan waktu itu, karena terlalu banyak kok tiba-tiba udah tanggal sekian besok ujian. Nah itu menyepelekan waktu yang paling paling kategorinya paling wajar ketika saya itu dulu itu juga, dan menyepelekan waktu sehingga saya ya karena sepele saya merasa waktu tadi nantilah dulu, menunda kan, nanti dulu belum tidur nanti baca, ketika mau tidur tiba-tiba ngantuk dah, lepas lagi bukunya, lepas lagi HP-nya dah, tidur lagi. Nah tiba-tiba udah masuk ke tanggal yang berikutnya. Nah secara sadar tidak sadar udah masuk hari H dah, materi itu pun belum dikuasai, itu juga kekurangan. Untuk menemukan ininya, sepertinya sedikit-sedikit saya sudah akan paham dengan schedule waktu yang akan saya coba nantinya. Ini apakah ini berhubungan juga dengan jadwal ngajar Pak Pian yang begitu padat atau gimana, sehingga membuat Pak Pian merasa bosan atau jenuh seperti itu? Sebenarnya tidak juga, tidak begitu, karena ya jadwal itu kan adalah kewajiban kita, kewajiban saya sebagai guru di sini ya, saya menjalankan di mana jam saya ya berapapun jam saya yang diberikan, saya harus jalankan itu, mengajar yang mengajar. Nah tapi di situ juga saya mendapat sedikit dorongan diri saya ketika saya mengajar di kelas, saya akan menemukan hal baru gitu. Baik dalam pendampingan kepada siswa ketika belajar dan juga memahami akan materi yang akan saya berikan, saya akan pahami dulu materi itu juga saya jadikan sebagai tambahan untuk dasar saya. Jadi apa langkah yang akan Pak Pian tempuh nih untuk menghadapi itu, tes P3K, menghadapi tes yang akan kemudian hari, belum tahu kapan pastinya.
Itu kalau dari diri saya sendiri, saya akan mempersiapkan dulu niat saya, Bismillah lagi, saya akan tetap berdoa juga, tapi yang namanya doa tanpa usaha itu kan sia-sia. Iya betul. Nah begitu juga sebaliknya, usaha tanpa doa juga sia-sia. Nah jadi saya juga mencoba untuk memantapkan diri saya, bagaimana saya, yang pertama mungkin saya tadi kurang pemahaman, saya akan lebih bertanya ke senior saya, ke orang yang sudah pernah mengikutinya, terus belajar dari diri sendiri juga. Kemarin mungkin gagalnya di sini, kurangnya dari penguasaan materi ini, itu akan saya pelajari lagi, baik dari YouTube ataupun dari modul-modul buku dan dari file yang sudah saya dapatkan. Selain dari hal-hal itu, mungkin bisa ada yang lain atau bagaimana ada? Nah kalau untuk itu mungkin saya juga, yang namanya kita butuh kawan ya, untuk memotivasi, memberikan saran atau memberikan hal-hal yang sekiranya membangun, menggugah pikiran kita untuk bergerak untuk mencoba, katanya cobalah belajar walaupun sebentar. Nah itu sebenarnya sangat tergugah saya dengan kata-kata kawan-kawan seperti itu ya, jujur saja kadang walaupun itu sepele, padahal bahasa dari kawan-kawan belajarlah itu nanti tak lama lagi, padahal belum tahu pasti kapan waktunya, tapi itu sangat terkesan bagi saya. Kadang saya memikirkan, walaupun saya sering mengabaikan kata-kata kawan, tapi di saat saya sendiri, di saat waktu kosong, saya mulai memikirkan kata-kata betul juga. Itu belajar dari kawan-kawan. Dari sekian yang Pak Pian sampaikan tadi, kira-kira mana yang menjadi prioritas Pak Pian sekarang? Prioritas untuk ke depan itu, kalau mungkin dari saya ya, saya berniat kembali untuk bangkit seperti kawan-kawan, mungkin lebih fokus lagi ke niat. Intinya itu niat, kalau sudah saya kuatkan niat saya, insya Allah saya bisa. Dan saya merasa mungkin kemarin itu saya juga niat, tapi ya namanya kita masih mungkin belum begitu termotivasi, belum melihat. Nah kalau sekarang kan kita melihat langsung, sudah melihat ada perubahan, sepertinya kepengen gitu kan. Sebenarnya dulu juga kepengen ya, namanya juga ya, kembali lagi ke belum rezeki kata orang. Nah sebenarnya kata-kata belum rezeki itu ya tergantung kita yang merasakan, kita yang atau mungkin harus ada yang memberi contoh dulu ya. Iya mungkin ya, mungkin bisa jadi seperti itu, harus seperti itu. Karena itu tadi saya sampaikan yang di awal, saya yang paling saya kesalkan adalah kepada diri saya sendiri. Saya kecewa pada diri saya sendiri, kenapa kok saya tak bisa, orang lain bisa, mungkin belum waktunya. Nah di sini nanti di tahap ketiga insya Allah saya buktikan bahwa saya juga bisa. Insya Allah, semoga doa bisa ya. Insya Allah. Tapi ini nanti ini Pak Pian sudah membuat nih, memprioritaskan nih hal yang harus diutamakan seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana Pak Pian menjalankan komitmen yang sudah Pak Pian buat ini nanti? Komitmen saya ya insya Allah ya, tapi kalau bisa bukan insya Allah pasti gitu kan. Akan saya belajar walaupun perlahan, walaupun belum ada kepastian kapan namanya itu, tapi saya meluangkan waktu saya di samping saya belajar juga di kelas, hari-harian saya sebelum saya mungkin waktu-waktu renggang istirahat saya coba buka dari HP. Sekarang kan dari HP modul-modul itu sudah bisa saya dapatkan. Sekarang saya udah ada nyimpan modul di laptop saya. Udah saya cari juga modul-modul yang sekiranya belum saya kuasai, saya akan coba untuk pelajarinya ketika waktu sendiri, maksudnya waktu renggang, waktu santai gitu kan. Jadi nanti kira-kira siapa yang membantu Pak Pian untuk menjalankan komitmen ini? Yang membantu menjalankan komitmen itu saya rasa diri saya sendiri, itu yang paling utama. Kemudian yang orang tua juga, doa dari orang tua dan rekan-rekan tempat kerja itu sangat membantu juga. Ketika mereka memberikan saran, motivasi, itu sebenarnya sangat membantu. Cuma ya terkadang kita ya ada rasa mungkin gengsi lah, nantilah dulu bentar lagi. Nah itu akan saya coba untuk hindari rasa-rasa perasaan yang gengsi segala macam. Jadi saya mencoba untuk dari awal Bismillah ini niatkan, kemudian komitmen, saya akan belajar, akan memporsikan waktu saya itu kapan saya belajar dan kapan saya juga untuk istirahat. Di waktu istirahat saya usaha untuk belajar, ketika waktu mengajar saya juga berusaha untuk belajar. Jadi intinya di manajemen waktu ya. Manajemen waktu dulu, dan tadi komitmen juga. Kalau nanti misalkan nih seandainya di tengah perjalanan ini
ada hambatan sekiranya ada hambatan atau halangan, bagaimana cara Pak Pian untuk menghadapi kondisi seperti itu? Nah, itu tadi kalau disebutkan hambatan atau halangan, tergantung hambatan halangannya dulu seperti apa. Nah, kalau seandainya saya sudah mempersiapkan diri di jauh hari seperti saat ini kan tadi kan belum pasti kapan itu. Iya. Tapi kalau saya sudah mempersiapkan di jauh hari, mungkin insya Allah hambatan halangan pun kalaupun ada, ya insya Allah masih akan bisa saya lewati jika saya sudah mempersiapkan dari jauh. Insya Allah. Jadi banyak berdoa ya Pak Pian ya. Berdoa, usaha lagi, saya akan belajar dan coba lagi, tetap menyemangati diri dulu. Jadi intinya jangan menyerah dulu ya, motivasi diri sendiri dulu itu yang penting. Tapi nggak apa-apa, saya yakin dan percaya Pak Pian pun bisa nanti melewati itu. Dan insya Allah semoga apa yang Pak Pian cita-citakan tercapai. Jadi untuk kali ini kita cukupkan dulu. Semoga nanti kedepannya Pak Pian lebih semangat lagi ya dalam belajar. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih juga atas masukan dan saran motivasi dari Bapak Hasan. Semoga itu sangat bermanfaat bagi saya dan akan saya terapkan, aplikasikan dalam keseharian saya. Mungkin meluangkan waktu, komitmen dan bagian dulu untuk berusaha agar bisa seperti Bapak. Iya, insya Allah semuanya akan tercapai jika kita memang benar-benar meniatkan diri kita, kemudian kita berusaha. Seperti yang Pak Pian sampaikan tadi, kalau niat saja tanpa usaha, ya berdoa saja tanpa usaha itu sia-sia juga. Begitu juga sebaliknya, berusaha tanpa berdoa juga sia-sia. Jadi itu kalimat saya kutip lagi punya Pak Pian tadi ya. Itu sangat luar biasa. Oke, semoga sukses selalu. Oke.